Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November mendatang. Saat ini KPU seluruh Indonesia tengah memasuki tahap penelitian berkas calon kepala daerah yang akan berlaga di kontestasi pilkada. Salah satu ajang pilkada yang menjadi sorotan adalah pemilihan Gubernur Jakarta yang akan diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, serta Dharma Pongrekun Kunwardana yang berasal dari jalur independen. Berbeda dengan pilkada di daerah lain, di Jakarta bergema ajakan untuk mencoblos atau memilih ketiga pasangan calon ini. Menggemanya ajakan ini diduga karena ketidakpuasan pemilih, lantaran ada tokoh yang tidak bisa mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Ajakan untuk mencoblos ketiga calon ini tentu mencederai demokrasi dan menodai semangat pemilihan umum. Karena itu, ajakan seperti ini perlu dibendung. Lantas seperti apa Komisi Pemilihan Umum bersikap dengan ajakan coblos 3 paslon ini? Bagaimana tim sukses ketiga paslon membendungnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau kita baca sejarah, gerakan golongan putih atau gerakan kelompok putih ini merupakan kelompok moral yang muncul pada pemilu 1971. Tapi pada saat itu konteksnya adalah bahwa pemilu berjalan tidak demokratis sehingga muncullah kelompok seperti itu. Pasca reformasi, berapa kali pemilu sudah kita lakukan. Upaya untuk membuat demokrasi kita lebih baik lagi pun sudah semaksimal mungkin, pemirsa. Tapi kenapa kelompok seperti ini muncul? Adanya kelompok yang disebut sebagai anak abah mencoblos 3 paslon di pilkada Jakarta, pemirsa, itu artinya merusak surat suara atau surat suara tidak sah dan juga merupakan kelompok yang tidak memilih atau mungkin kelompok yang apolitis di pemilu kali ini, pemirsa. Bolehkah ketika KPU DKI Jakarta sudah mengatakan hati-hati yang mobilisasi gerakan coblos 3 paslon bisa berujung pidana? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini. Yang pertama, saya sudah melihat di sini Mas Agung Baskoro, merupakan pengamat politik kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Dan saya juga sudah melihat ini mewakili tim dari Dharmakun di sini, Bang Nelson Simajuntak. Selamat malam, Bang. Malam, Horas. Horas, Bang. Dan juga di sini ada Mas Habib mewakili RK dan Suswono. Ya, Dan juga assalamualaikum. Dan saya ingin menyapa narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom di sini, mulai dari Bang Ciko Hakim yang mewakili Pramono Rano. Apakah sudah tersambung, Bang Ciko? Sudah ya, alhamdulillah. Dan juga ada Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Pak Dodi Wijaya. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, ya. Mbak. Boleh dijelaskan, Pak Dodi? Ada berbagai macam pandangan, ada juga yang setuju, banyak yang tidak setuju ketika ada sebuah statement. Ada unsur pidananya atau melanggar hukum ketika melakukan kampanye, mengajak orang untuk mencoblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Seperti apa lebih jelasnya? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya menunjukkan masyarakat atau publik sangat sayang ya di Pilkada Jakarta yang menjadi atensi banyak pihak, yang seringkali disebut pilkada rasa pilpres. Salah satunya memang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mengamanatkan untuk menjadi gubernur wakil gubernur terpilih itu harus mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau tidak ada maka akan dilaksanakan 2 putaran. Ini yang menunjukkan bahwa khusus Pilkada Jakarta sistem formula elektoralnya sama dengan pemilihan presiden. Harus mendapatkan suara lebih dari 50% kalau tidak akan putaran. Sehingga atensi masyarakat itu cukup tinggi ya. Salah satunya adalah isu terkait dengan proses kandidasi, di mana ada yang merasa kurang puas dengan tidak ada calon mereka di dalam proses pencalonan kemarin. Namun kami melihatnya sebagai satu proses yang biasa saja. Pertama, karena ranah untuk pencalonan ini kan ada 2 jalur ya. Pertama, jalur partai politik atau gabungan partai politik. Yang kedua, melalui jalur perseorangan. Sehingga ketika 2 jalur itu sudah kami buka dengan maksimal, bahkan KPU DKI memberikan pelayanan secara maksimal bagi setiap calon, termasuk calon perseorangan, dengan melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Namun faktanya hari ini hanya ada 3 pasangan calon
bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU DKI Jakarta. Nah, sehingga apa yang terjadi kemarin sebagai bentuk mungkin ketidakpuasan dari sebagian masyarakat, yang itu sebenarnya wajar-wajar saja ya, sebagai satu ekspresi politik. Namun sebagai proses untuk memilih itu kita tidak mengenal ya di negara kita konsep nota atau none of the above, atau yang memungkinkan pemilih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap semua calon di surat suara. Nah, justru tindakan tersebut menjadikan suara tidak sah atau invalid vote. Nah, invalid vote ini justru menjadikan suara menjadi tidak bermakna. Padahal salah satu tujuan desain penyelenggaraan pemilu menurut standar internasional itu adalah menjadikan pemilu itu bermakna. Nah, bagaimana membuat pemilu bermakna? Nah, kita melihat Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya seperti sebuah pesta ya. Kita ini happy-happy, senang. Ibarat pesta dikasih suguhan ada 3 menu ya, tiga menu, kita sebenarnya memilih sesuai mana yang paling kita sukai. Nah, kalau justru kita diberikan hak, diberikan privilege, diberikan hak konstitusional, kemudian tidak digunakan, Ya, ini baik. justru yang rugi adalah masyarakat sendiri gitu, Mas. Oke, ditahan dulu Pak Dodi Wijaya. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu sebelum nanti saya tanya ke masing-masing perwakilan dari paslon. Ibarat lagi kondangan ini. Jadi kalau ada tamu nggak datang ke acara pernikahan, acara undangan tersebut, kenapa? Nggak suka dengan pengantennya atau seperti apa? Kalau ada kekecewaan, ya sudah. Sekarang kan tidak lawan kota kosong. Sekarang ada 3 paslon. Masih ada gerakan ini seperti apa? Nggak menarik 3 paslon itu seperti apa? Iya, yang perlu di-endorse sebenarnya ada 3 aktor ya, Cak. Jadi kalau saya melihat ketika ada situasi di mana kotak kosong ataupun 3 pasang dicoblos oleh semua pemilih, maka yang perlu di-endorse utama itu penyelenggaranya dulu, KPUD, Bawaslu-nya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya nggak kebobolan nih. Caranya bagaimana kemudian mensosialisasikan Pilkada Jakarta itu semenarik mungkin, semeriah mungkin, bahkan bila perlu mobil-mobil sound yang menarik, atraktif itu keliling sampai ke RT RW supaya apa? Sosialisasi pemilu ini bisa sampai ke akar rumput. Yang kedua ya dikasih insentif ataupun apa ya, semacam pemanis lah supaya pemilih itu memang datang ke TPS dari sisi penyelenggaranya. Kemudian dari sisi kandidatnya yang paling penting adalah bagaimana kandidat-kandidat ini bisa mensosialisasikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemilih di Jakarta. Saya sering bilang anak Abah ini terrepresentasi dalam 3 golongan. Pertama yang memang kritis dengan pemerintahan Jokowi, yang kedua yang puas dengan kinerja Anies, yang ketiga Islam perkotaan. Nah, semua kandidat yang ada yang berkompetisi di Pilkada Jakarta, buatlah program yang merepresentasikan 3 itu. Islam perkotaan, pemilih kritis terhadap pemerintahan hari ini, dan yang memang puas dengan program Anies. Contohnya apa? Yang Islam perkotaan bisa dengan ya lebih banyak program-program yang Islami mungkin di level bawah seperti itu. Yang kedua yang kritis, bagaimana kemudian program-program ekonomi dilanjutkan, diselesaikan. Yang ketiga yang memang puas dengan kinerja Anies, semua paslon dilanjutkanlah program-programnya. Sehingga apa? Sehingga besok mereka punya kepastian ketika kandidatnya tidak maju, abahnya tadi nggak maju, oh ada kandidat alternatif yang bisa mereka pilih. Nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya partai-partai yang menjadi koalisi pengusung dari paslon-paslon ini. Supaya apa? Supaya tidak sendirian berjuang penyelenggara dan kandidatnya seperti itu. Oke, nanti dari masing-masing perwakilan paslon untuk Pilkada Jakarta, di sini Mas Habib, Bang Nelson dan juga Bang Ciko, ketika ketemu dengan masyarakat, sebenarnya gerakan politis coblos 3 paslon ini ada tidak sih ditemui di masyarakat? Atau jangan-jangan ada kelompok yang mengendorse, memobilisasi hal tersebut? Karena ini gaungnya juga di media sosial pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.